menyamar jadi warga sipil, mata-mata tentara Israel bakar mobil TNI di tengah jalan. Bahaya nih ya, coba kita dengarkan di sini. Tak bisa dibiarkan. Mata-mata Israel bakar mobil patroli TNI perdamaian. Tentara Israel bakar mobil patroli dari TNI ya. Kita lanjut lagi. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Langit belum sepenuhnya gelap saat kobaran api menyala dari sebuah kendaraan lapis baja TNI perdamaian di kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan. Suara ledakan kecil menggema di... Ini terjadi di Gaza Selatan ya. Terjadi pembakaran mobil TNI. Kita dengarkan lagi. Deritan warga sipil yang panik menyaksikan mobil patroli TNI dilalap si jago merah. Peristiwa ini bukan sekadar sabotase, melainkan bukti nyata bahwa operasi gelap Israel di Gaza telah menembus batas yang tak bisa ditoleransi lagi. Menurut laporan eksklusif dari Komando Taktis TNI, serangan ini bukan ulah milisi lokal atau kelompok bersenjata Gaza. Investigasi awal menemukan adanya perangkat pembakar otomatis yang dipasang secara cermat di bawah. Jadi sikap dari Israel ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya, terkait mereka sabotase atau membakar kendaraan dari pasukan PBB dari TNI. Kita dengarkan lagi. Mobil patroli TNI saat kendaraan itu tengah parkir di luar posko medis gabungan Indonesia Palestina. Lebih mengejutkan, jejak digital dari alat pembakar tersebut mengarah pada teknologi milik Satuan Intelijen Israel, Mossad. Kami tidak bicara soal sembarang sabotase. Ini adalah tindakan intelijen yang disengaja. Iya. Ternyata tindakan intelijen yang disengaja oleh Israel ya. Ini bukan sekedar omong kosong ya. Ini ditemukan katanya. Terdapat suatu benda yang milik dari IDF atau tentara Israel. Kita dengarkan lagi. Dan bertujuan menghancurkan citra serta moral pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Gaza, ujar Kolonel Yuda Rangkuti, Kepala Satuan Siber TNI Perdamaian, dalam konferensi pers darurat. Dua prajurit TNI yang bertugas saat kejadian berhasil menyelamatkan diri, namun mengalami luka ringan dan trauma. Dua dari korban ini ya, ada dua tentara Indonesia yang menjadi korban, tetapi hanya luka bakar ya dari kejadian ini. Kita lanjut lagi. Psikologis akibat ledakan yang terjadi mendadak. Mereka kini dirawat intensif di Rumah Sakit Lapangan Indonesia. Salah satu korban, Prakarangga, mengatakan bahwa mobil sempat mengeluarkan bau bensin yang tidak biasa sebelum akhirnya meledak. Seperti ada yang sengaja menyiram bagian bawah kendaraan. Kami baru saja kembali dari patroli rutin dan bersiap turun saat api menyala dari bawah. Untungnya rekan saya sigap menarik saya keluar, ujar Prakarangga dengan suara bergetar. Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan kunjungan diplomatik ke Turki langsung mengadakan rapat darurat via sambungan terenkripsi. Iya. Presiden Prabowo sendiri yang sementara kunjungan kemarin di Turki langsung rapat ya dengan Menteri Pertahanan ya. Kita lanjut lagi. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Dalam pernyataan resminya, Presiden menyebut insiden ini sebagai serangan terbuka terhadap kedaulatan pasukan penjaga perdamaian yang sah secara hukum internasional. Jika benar ini ulah agen intelijen Israel, maka dunia harus tahu bahwa Israel telah melangkahi batas. Mereka tidak hanya menyerang Palestina, tapi juga menghina misi perdamaian Indonesia yang Israel ini mencoreng ya, bukan cuma dari warga Palestina diserang, tapi menyerang juga dari pasukan PBB perdamaian ini mengganggu ketertiban dunia, di mana sudah tidak boleh menyerang dari pasukan perdamaian ya. Kita dengarkan lagi.
ini berdiri netral dan melindungi warga sipil, Iya. tegas Presiden Prabowo. Tak tinggal diam, pasukan elit TNI Perdamaian langsung meluncurkan operasi Sapu Bayangan, misi rahasia untuk memburu dan mengeliminasi unsur-unsur Iya. Katanya sapu bayangan ini dari Tentara Nasional ya untuk bergerak cepat untuk mengatasi ini. asing yang menyusup ke wilayah Gaza. Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah diterjunkan dalam penyamaran penuh, bekerja sama dengan milisi lokal yang selama ini loyal pada pasukan perdamaian Indonesia. Kami tidak akan tinggal diam. Keamanan prajurit dan warga sipil adalah prioritas kami, dan siapapun yang bermain api akan kami bakar dengan bara keadilan, ujar Letnan Kolonel Sandika Mahendra, Komandan Operasi. Warga Gaza yang menyaksikan keberanian dan konsistensi TNI Perdamaian memberikan dukungan penuh. Spanduk bertuliskan, Indonesia adalah tameng kami, dan teruslah bersama kami, jangan mundur, Warga Palestina mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tameng kami, pertahanan kami. Jadi kita harus mendukung terus. Ya. Kita dengarkan lagi. Di berbagai sudut kota Gaza, serangan terhadap mobil patroli justru menyulut semangat solidaritas rakyat Palestina terhadap Indonesia. Peristiwa ini bisa jadi titik balik keterlibatan Indonesia di Gaza. Tidak lagi sebagai pengamat netral, tapi sebagai kekuatan aktif yang berani melindungi rakyat tertindas dari segala bentuk agresi, bahkan dari intelijen sekelas Mossad. Dunia kini menyaksikan Indonesia, negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, mulai kehilangan kesabarannya. Dan bila kesabaran itu benar-benar habis, Dikabarkan bahwa militer Indonesia ini ya jangan dipancing ya, akan hilang kesabarannya, pasti mereka tidak akan tinggal diam. Ya. Kita dengarkan lagi. satu hal yang pasti, akan ada harga mahal yang harus dibayar oleh mereka yang mengira bisa bermain di bayang-bayang tanpa konsekuensi. Tak bisa dibiarkan. Api yang membakar mobil patroli TNI adalah simbol awal dari bara perlawanan yang siap menyala di seluruh penjuru Gaza. Mobil patroli Mobil patroli TNI ini yang mengakibatkan awal dari kericuhan ya, bila mana ini terjadi terus-menerus. Perdamaian jenis Komodo 4x4 buatan Pindad yang tengah diparkir usai misi pengamanan distribusi logistik di Khan Yunis meledak hebat setelah sebuah alat pembakar berteknologi tinggi dipicu dari jarak jauh. Dua prajurit TNI yang berada di dekat kendaraan itu, Serda Andi dan Prakarangga, berhasil melarikan diri namun mengalami luka bakar dan trauma akustik akibat ledakan. Awalnya kami pikir hanya korslet. Iya. Jadi dua perwira ini trauma ya dengan hal yang terjadi seperti ini. Kita dengarkan lagi. Tapi api menjalar terlalu cepat. Lalu kami sadar, ini bukan kecelakaan. Ini sabotase, ujar Serda Andi dari ranjang rumah sakit lapangan dengan suara terputus-putus. Sisa kendaraan berubah menjadi kerangka besi hangus. Tetapi dari puing-puing itulah, tim penjinak bom TNI menemukan komponen asing, semacam perangkat termal miniatur yang diaktifkan oleh gelombang. Ya. Jadi tim TNI ini mendapatkan ya benda asing, yaitu milik dari IDF atau tentara Israel. Khusus, teknologi yang identik dengan perangkat Mossad. Pusat Siber TNI bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BIS) segera melakukan analisa forensik. Hasilnya mencengangkan, modul pembakar yang digunakan memiliki sidik digital identik dengan teknologi yang pernah digunakan dalam operasi pembunuhan ilmuwan Iran di Teheran dan sabotase reaktor nuklir Suriah beberapa tahun silam. Semuanya diduga dilakukan oleh Mossad. Kami tahu cara kerja mereka, sunyi, presisi, dan selalu meninggalkan jejak yang nyaris mustahil dilacak. Tapi kali ini mereka ceroboh. Mereka lupa, Indonesia bukan bangsa bodoh, tegas Maijen TNI, Pur Triyono Wibowo, penasihat khusus. Ya. Jadi ini ketahuan ya. Jadi militer Indonesia ini bukan militer yang bodoh ya. Ya, mereka bisa lepas dari kasus-kasus seperti Iran, ya, tetapi mereka tidak bisa lepas dari temuan dari Indonesia, karena militer Indonesia ini sangat hebat ya kalau masalah ini.
Kita dengarkan lagi. TNI Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada di Ankara langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pidato singkat namun penuh kemarahan, ia menyatakan bahwa Indonesia akan mengejar kebenaran sampai ke akar. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi Israel secara langsung di medan internasional. Kami datang ke Gaza membawa damai, bukan senjata. Tapi bila damai kami dibakar hidup-hidup oleh agen bayangan, maka kami akan datang kembali, membawa kebenaran dengan nyala api perlawanan. Di Jakarta, Membawa kebenaran dengan api kebenaran, ya. Luar biasa ini Presiden Prabowo ini. Kita dengarkan lagi. ratusan ribu warga turun ke jalan dalam aksi solidaritas. Masjid-masjid besar menggelar doa bersama, sementara ribuan mahasiswa mengepung kedutaan besar negara-negara barat yang dianggap melindungi Israel. Teriakan hidup TNI, bebaskan Gaza, menggema dari Bundaran HI hingga Monas. Beberapa jam setelah insiden, satuan elite Kopassus 81 Gultor diberangkatkan diam-diam dari Bandara Halim menuju perbatasan Mesir Gaza. Mereka tidak membawa bendera, mereka tak mengenakan seragam resmi. Mereka masuk dengan identitas sama, sebagai logistik medis, jurnalis, bahkan petugas penggalian reruntuhan. TNI ini juga mengirimkan pasukan khusus secara diam-diam ini, tanpa menggunakan atribut TNI, ya. Ini memang TNI ini kamuflasenya luar biasa. Kita dengarkan lagi. Tujuan mereka satu, memburu dan menetralkan seluruh jaringan intelijen Mossad yang kini diyakini aktif di Gaza. Operasi ini bersifat tanpa kompromi. Jika kami menemukan bukti keberadaan jaringan intelijen musuh, kami diberi otoritas penuh untuk eksekusi diam-diam, ujar salah satu perwira senior Kopassus yang enggan disebut namanya. Operasi ini diberi kode Operasi Merpati Hitam, mengacu pada nama burung damai yang berubah menjadi simbol bayangan saat malam turun. Inilah pertama kalinya Indonesia secara terbuka menyatakan counter operation intelijen terhadap Israel di medan aktif. Sementara itu, Tel Aviv memilih bungkam. Tak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel atau IDF. Namun surat kabar Haaretz dan Jerusalem Post memuat artikel spekulatif. Apakah Mossad kini telah menjadikan pasukan TNI sebagai target karena dianggap terlalu dekat dan terlalu berpengaruh terhadap rakyat Gaza? Para analis global mulai menyadari sesuatu. Kehadiran Indonesia di Gaza tidak lagi netral. TNI dengan pendekatan kemanusiaan dan disiplin militernya berhasil merebut hati warga Gaza, dan itu membuat Israel tidak nyaman. Jadi Israel ini merasa tidak nyaman, ya, dengan keberadaannya TNI, karena mereka lihat kedekatan TNI dengan Palestina ini, wow, sangat-sangat dekat sekali. Makanya mereka itu bagaimana caranya mereka adakan perlawanan secara diam-diam seperti terjadi pembakaran itu. Semoga TNI aman dilindungi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.